Halo teman-teman, saya Siti Nadira Salsabila dengan NIM 220112125000003. Jadi teman-teman, kalian tahu tidak apa itu analisis regresi? Nah, secara umum analisis regresi digunakan untuk mempelajari hubungan satu atau beberapa variabel bebas dengan satu variabel terikat yang dinyatakan dalam bentuk fungsi atau model regresi seperti di atas. Nah, bisa kalian lihat pada model regresi terdapat dua variabel, yaitu variabel terikat yang sering dinotasikan dengan Y dan juga variabel bebas yang sering dinotasikan dengan X. Kalian pasti bingung nih apa itu variabel terikat dan variabel bebas. Nah, variabel terikat adalah variabel acak yang nilainya dipengaruhi oleh adanya variabel bebas. Sedangkan variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi sebab timbulnya perubahan pada variabel terikat. Dalam analisis regresi ini terdapat beberapa jenis loh. Yang pertama, yang dikenal dengan model regresi tunggal. Model regresi ini ialah model regresi yang mempelajari hubungan satu variabel bebas dengan satu variabel terikat yang dinyatakan dalam bentuk model regresi tunggal. Dan yang kedua ialah model regresi ganda. Model ini merupakan suatu model statistik yang mengeksplorasi hubungan antara beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen melalui suatu model regresi yang kompleks. Jadi sekarang kalian tahu kan apa itu analisis regresi dan jenis-jenis analisis regresi. Jadi penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo teman-teman, saya Dwi Ayu Makfira dengan NIM 2201125000022. Jadi teman-teman, sebelumnya telah dijelaskan mengenai analisis regresi. Nah, sekarang kita akan masuk ke penjelasan model regresi logistik. Teman-teman, pasti penasaran kan apa itu model regresi logistik? Model regresi logistik adalah salah satu bentuk regresi nonlinear yang digunakan ketika variabel terikat merupakan variabel kategori. Sementara variabel bebas dapat berupa variabel numerik atau kategori. Nah, variabel bebas dalam model regresi logistik ini sering disebut sebagai kovariat. Teman-teman, tahu nggak sih apa tujuan dari model regresi logistik ini? Nah, tujuan dari model regresi logistik adalah untuk mengevaluasi signifikansi pengaruh variabel bebas secara bersama-sama dan secara individu terhadap variabel terikat, serta untuk memprediksi peluang terjadinya suatu peristiwa berdasarkan nilai variabel bebas yang diberikan. Teman-teman, ternyata ada asumsi yang perlu dipenuhi dalam melakukan analisis regresi logistik ini. Nah, apa saja? Yang pertama, regresi logistik itu tidak tergantung pada hubungan linear antara variabel independen dengan juga dependennya. Kedua, tidak ada kebutuhan untuk asumsi multivariat normalitas pada variabel independennya. Yang ketiga, homoskedastisitas dalam regresi logistik ternyata tidak dijadwalkan atau tidak diwajibkan. Keempat, kita tidak perlu mengubah variabel bebas menjadi bentuk matrik seperti interval atau skala rasio. Yang kelima, variabel dependennya harus memiliki hanya dua kategori seperti tinggi dan rendah atau baik dan buruk. Yang keenam, keragaman variabel independen antar kelompoknya tidak harus sama. Ketujuh, kategori dalam variabel independennya harus saling terpisah atau eksklusif. Dan yang terakhir adalah regresi logistik menggunakan pendekatan non-linear melalui transformasi log untuk memproduksi odds rasio yang sering diinterpretasikan sebagai probabilitas. Halo teman-teman, saya Faizal Rizky Masbar dengan NIM 2201112501007. Jadi teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai regresi logistik yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke penjelasan mengenai jenis-jenis dari regresi logistik. Teman-teman tahu tidak, regresi logistik ini terbagi menjadi dua bagian lagi, yaitu ada regresi logistik biner dan juga ada regresi logistik multinomial. Tapi apa perbedaan dari kedua regresi logistik tersebut? Nah, perbedaan utama antara keduanya terletak pada jumlah kategorinya.
Regresi logistik biner ini digunakan ketika variabel dependennya memiliki dua kategori atau level. Bagaimana contohnya? Nah, contohnya itu bisa seperti ya atau tidak, sukses atau gagal, ataupun positif atau negatif. Lantas, untuk regresi logistik multinomial biasanya digunakan ketika variabel dependennya memiliki 3 atau lebih kategori atau level yang tidak berurutan. Contohnya itu seperti klasifikasi warna mobil. Nah, kita mungkin memiliki beberapa kategori seperti merah, biru, dan juga hijau. Model logistik multinomial ini memungkinkan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan dalam masing-masing kategori. Teman-teman pasti penasaran dengan penjelasan lebih lengkap dari regresi logistik biner dan multinomial ini. Tapi pada video kali ini, kelompok kami akan fokus menjelaskan mengenai regresi logistik multinomial. Yuk kita sama-sama simak penjelasan selanjutnya. Halo teman-teman, saya Maftul Lusnani dengan NIM 2201125000011. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu regresi logistik multinomial. Nah, regresi logistik multinomial adalah regresi logistik yang digunakan jika variabel dependen mempunyai skala yang bersifat polikotomus atau multinomial. Lalu apa itu skala multinomial? Skala multinomial adalah suatu pengukuran yang dikategorikan menjadi lebih dari dua kategori. Teman-teman, tahukah kalian jika regresi logistik multinomial itu merupakan perluasan dari regresi logistik biner? Dengan kata lain, apabila variabel dependen bersifat multinomial, maka analisis hubungan kausal yang digunakan adalah regresi logistik multinomial. Lalu bagaimana dengan model peluang dari regresi logistik multinomial ini? Teman-teman bisa lihat di samping saya. Untuk membentuk fungsi logit, maka akan dibandingkan Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 terhadap Y sama dengan 0. Maka Px sama dengan eksponensial dalam kurung beta 0 tambah beta 1 x1 tambah beta 2 x2 sampai dengan beta p xp per 1 ditambah eksponensial dalam kurung beta 0 tambah beta 1 x1 tambah beta 2 x2 sampai dengan beta p xp, di mana p-nya itu adalah variabel prediktornya. Selanjutnya ialah untuk transformasi logitnya, kita menggunakan pendapat yang diusulkan oleh Hosmer dan Lemeshow tahun 2000, di mana fungsi logitnya ini ada dua, yaitu G1x sama dengan learn dalam kurung peluang Y sama dengan 1 terhadap X per peluang Y sama dengan 3 terhadap X sama dengan beta 10 ditambah beta 11 X1 sampai dengan beta 1P XP sama dengan X aksen beta 1 dan G2X sama dengan learn dalam kurung peluang Y sama dengan 2 terhadap X per peluang Y sama dengan 3 terhadap X sama dengan beta 20 ditambah beta 21 X1 sampai dengan beta 2P XP sama dengan X aksen beta P. Halo teman-teman, saya Nur Hayati dengan NIM 220112500028. Jadi teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Nah teman-teman, berdasarkan fungsi yang telah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya, yaitu dua fungsi logit, maka kita dapat memperoleh model regresi logistik trikotomusnya. Nah, bisa kita lihat di samping saya, itu merupakan model dari regresi logistik trikotomus, yang dimana P0x sama dengan 1 per 1 tambah eksponensial G1x ditambah eksponensial G2x. Ada juga P2x sama dengan eksponensial G1x per 1 ditambah eksponensial G1x ditambah eksponensial G2x. Dan yang terakhir, P2x sama dengan eksponensial G2x per 1 ditambah eksponensial G1x ditambah eksponensial G2x. Dengan probabilitas Y sama dengan J terhadap X sama dengan PJX untuk Y sama dengan 0, 1, 2.
Tetapi teman-teman, apabila kita memiliki 3 kategori dan kita memilih satu kategori sebagai referensi, maka rumus yang kita gunakan hanya Pi1 dan Pi2. Nah teman-teman, selanjutnya kita beralih ke rumus umum untuk mencari nilai odds rasionya, atau biasa kita singkat dengan OR. Tetapi sebelumnya, apa sih tujuan dari odds rasio itu? Nah teman-teman, tujuan dari odds rasio adalah untuk mengetahui besarnya kecenderungan. Dan untuk rumusnya, teman-teman bisa lihat di samping saya ada rumus odds rasio, di mana OR sama dengan eksponensial B sama dengan E pangkat B, di mana nilai eksponensialnya sama dengan 2,72. Halo teman-teman, saya Muhammad Alwisanur dengan NIM 2201112501003. Selanjutnya itu kita akan membahas contoh kasus pada regresi logistik multinomial. Contoh kasusnya itu sebuah perusahaan ingin memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan karyawan untuk berhenti, pindah, atau bertahan di perusahaan. Faktor telah pengumpulan data dari 50 sampel terkait dengan kenaikan gaji dan pemberian bonus. Datanya itu kita dapat lihat di atas ini. Nah, berdasarkan data ini kita dapat mengetahui variabel X dan variabel Y-nya, di mana variabel X-nya itu ada 2. Yang pertama itu kenaikan gaji dengan kategori tidak naik gaji dikategorikan jadi 0 dan naik gaji dikategorikan jadi 1. Dan X2-nya itu adalah pemberian bonus, dikategorikan tidak mendapat bonus itu 0 dan mendapat bonus itu 1. Selanjutnya variabel Y-nya itu adalah keputusan karyawan. Di sini di variabel Y-nya itu ada 3 kategori, sehingga kita akan menggunakan regresi logistik multinomial, di mana 1 itu artinya berhenti, 2 pindah, 3 bertahan. Nah, untuk penyelesaian SPSS-nya kita langsung saja membuka aplikasi SPSS. Nah, di sini saya telah memasukkan data Y, X1 dan X2. Di variable view kita lihat di sini di bagian value kita memberikan sebuah pengkategorian atau penyimbolan sesuai dengan soal tadi. Nah, cara untuk mengetahui atau cara mendapatkan hasil dari regresi logistik multinomial di sini itu caranya itu sangat gampang teman-teman. Yang pertama itu kita klik analis, terus kita klik regression. Di sini ada menu multinomial logistik. Nah, kita pencet ini. Terus variabel Y-nya ini kita masukkan ke dependent. Terus variabel X-nya ini kita masukkan di faktor. Mengapa di faktor? Karena variabel X ini berkategori. Selanjutnya kita akan mengklik statistik di sini. Kita lihat di sini kita menggunakan semua sesuai dengan arahan dari SPSS-nya. Langsung saja kita akan klik OK. Nah, akan muncul output SPSS pada layar di sini. Yang pertama itu ada model fitting information, menunjukkan nilai signifikansinya itu 0,013, di mana di bawah 0,05, sehingga model termasuk fit dan bisa diartikan bahwa ada minimal ada satu variabel yang berpengaruh. Selanjutnya ada nilai R-square di sini. Di sini kita akan melihat nilai Naegel-Kerke sebesar 0,254. Nah, selanjutnya ada bagian parameter estimate. Di bagian keputusan karyawan pada kategori berhenti, di sini pengaruh kenaikan gaji terhadap keputusan karyawan sebesar 0,210. Di sini lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh. Selanjutnya ada pengaruh pemberian bonus terhadap keputusan karyawan, didapatkan nilai signifikan itu 0,013 di bawah 0,05 sehingga ini berpengaruh signifikan. Selanjutnya pada kategori pindah di sini ada kenaikan gaji dan pemberian bonus, pengaruh kenaikan gaji terhadap keputusan karyawan. Dapatkan nilai signifikansi itu lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh. Selanjutnya ada variabel pemberian bonus, pengaruh pemberian bonus terhadap keputusan karyawan. Nah, di sini didapatkan nilai signifikansi 0,035 di bawah 0,05 juga sehingga ini berpengaruh juga. Halo teman-teman, saya Nurul Mutmainah Nisa dengan NIM 2201112500015. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian contoh soal sebelumnya dengan cara menggunakan software RStudio. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasannya.
Baik teman-teman, langkah pertama yang perlu kita lakukan dalam menyelesaikan contoh soal dari regresi logistik multinomial dengan menggunakan RStudio, yaitu kita akan menginput datanya atau mengimport datanya. Di sini saya menggunakan package yang bernama read Excel, yang tujuannya itu adalah untuk membaca file Excel kita nantinya. Maka akan kita run. Nah, setelah itu kita akan menggunakan sintaks read Excel. Nah, sintaks read Excel ini tujuannya untuk membaca file Excel kita nantinya. Dan untuk dalam kurungnya ini merupakan lokasi di mana kita menyimpan data kita pada file Excel-nya. Nah, data dari file Excel ini akan kita simpan pada variabel yang bernama data. Nah, maka akan kita run. Setelah itu kita akan memastikan data ini telah berhasil diimport ataupun belum berhasil. Nah, di sini kita menggunakan nama data yang kita berikan tadi. Nah, di sini bisa kita lihat dari outputnya akan menampilkan sekilas dari konten data kita. Di sini ada sekitar 10 data pertama kita yang ditampilkan. Setelah itu, kita akan memeriksa struktur dari data yang kita punya, yang dimana kita menggunakan sintaks str. Nah, sintaks ini akan menampilkan tipe data kita dari setiap variabelnya dan juga beberapa nilai dari data kita. Maka akan kita run. Nah, setelah itu, dikarenakan data kita merupakan data kategorik, maka kita akan mengubahnya menjadi tipe data faktor. Yang dimana di sini variabel yang kita miliki itu ketiga-tiganya merupakan data kategorik, maka ketiga variabel ini akan kita ubah menjadi tipe data faktor. Maka dari itu akan kita run. Nah, setelah itu kita akan memeriksa struktur data baru kita, karena kan sebelumnya telah kita ubah tipe data kita menjadi tipe data faktor dengan menggunakan sintaks str seperti langkah sebelumnya. Maka akan kita run. Nah, bisa kita lihat di sini tipe datanya itu sudah berubah dari CHR menuju tipe data faktor. Nah, setelah itu kita akan menentukan referensi dari analisis regresi logistik multinomial yang akan kita lakukan. Di sini kita menggunakan referensi bertahan, yang dimana bertahan ini merupakan salah satu data kategorik yang berasal dari variabel dependen kita, yaitu keputusan karyawan. Maka akan kita run. Nah, setelah itu kita akan melakukan analisis regresi logistik multinomial ini, tetapi sebelumnya kita akan menginstal package yang bernama package NNET, yang dimana tujuannya itu untuk membangun model regresi logistik multinomialnya. Maka akan kita run. Nah, setelah itu kita akan menggunakan sintaks multinom ini. Nah, sintaks multinom ini tujuannya adalah untuk melakukan regresi logistik multinomialnya, yang dimana keputusan karyawan ini merupakan variabel dependennya, kenaikan gaji merupakan variabel independennya, variabel pemberi bonus atau variabel pemberian bonus adalah variabel independennya juga, yang dimana data yang kita pakai adalah data yang kita miliki sebelumnya, yang dimana referensinya adalah bertahan. Maka akan kita run. Hasil dari regresi logistik multinomial tadi kita simpan pada variabel yang bernama model. Nah, di sini langkah selanjutnya kita akan memeriksa summary dari variabel model ini, yang dimana summary-nya itu akan berisi estimasi koefisiennya dan juga beberapa data statistik yang kita butuhkan. Maka akan kita run. Nah, bisa kita lihat di sini menghasilkan koefisiennya, menghasilkan standar errornya, dan juga ada residual deviance, ada juga AIC-nya. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan odds rasionya. Nah, di sini kita menggunakan sintaks coef model yang akan kita simpan pada variabel yang bernama beta. Maka akan kita run.
Nah, setelah itu kita akan menghitung eksponensial dari koefisien logit yang sebelumnya untuk mendapatkan hasil odds ratio dari modelnya. Maka akan kita run. Nah, setelah itu kita akan memanggil hasil dari nilai odds ratio yang telah kita hitung tadi. Maka akan kita run. Nah, bisa kita lihat di sini nilai odds rasionya yaitu 9,88 dan juga 7,335. Halo teman-teman, saya Nur Kairani dengan NIM 220112501011. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian contoh soal dari regresi logistik multinomial dengan cara manual. Nah, berdasarkan output dari SPSS dan RStudio, kita sudah mendapatkan model regresi logistik multinomialnya, yaitu G1X sama dengan learn dalam kurung peluang berhenti per peluang bertahan, sama dengan min 1,280 tambah 2,291 bonus, dan G2X sama dengan learn dalam kurung peluang pindah per peluang bertahan, sama dengan min 1,395 tambah 1,993 bonus. Maka dari itu, kita dapat menjawab pertanyaannya. Nomor 1, tentukan nilai odds ratio dengan cara manual. Penyelesaian, untuk kategori berhenti, odds rasionya ialah odds ratio sama dengan eksponensial berpangkat 2,291 sama dengan 9,885. Artinya, karyawan yang tidak mendapatkan bonus memiliki kecenderungan sebesar 9,885 kali untuk memilih berhenti daripada karyawan yang mendapatkan bonus. Untuk kategori pindah, odds rasionya ialah odds rasio sama dengan eksponensial berpangkat 1,993 sama dengan 7,337. Artinya, karyawan yang tidak mendapatkan bonus memiliki kecenderungan sebesar 7,337 kali untuk berhenti daripada karyawan yang mendapatkan bonus. Yang nomor 2, berapa peluang dengan cara manual? Penyelesaiannya, X adalah bonus, di mana bonus diambil dari nilai tidak mendapatkan bonus, yaitu 0. Pertama, kita cari nilai peluang apabila Y sama dengan 1 atau peluang berhenti karyawan. Probabilitas Y sama dengan 1 terhadap X sama dengan P1X sama dengan eksponensial dalam kurung min 1,280 tambah 2,291 bonus per 1 tambah eksponensial dalam kurung min 1,280 tambah 2,291 bonus ditambah eksponensial dalam kurung min 1,395 tambah 1,993 bonus sama dengan eksponensial dalam kurung min 1,280 tambah 2,291 dikali 0 per 1 tambah eksponensial dalam kurung min 1,280 tambah 2,291 dikali 0 tambah eksponensial dalam kurung min 1,395 tambah 1,993 dikali 0 sama dengan eksponensial dalam kurung min 1,280 per 1 tambah eksponensial dalam kurung min 1,280 tambah eksponensial dalam kurung min 1,395 sama dengan 0,182216 atau dibulatkan menjadi 0,18. Jadi, kita mendapatkan peluang keputusan karyawan akan berhenti adalah 0,18 atau sebesar 18%. Selanjutnya, apabila Y sama dengan 2 atau peluang pindah karyawan, probabilitas Y sama dengan 2 terhadap X sama dengan I2X sama dengan eksponensial dalam kurung min 1,395 tambah 1,993 bonus per 1 tambah eksponensial dalam kurung min 1,280 tambah 2,291 bonus ditambah eksponensial dalam kurung min 1,395 tambah 1,993 bonus sama dengan eksponensial dalam kurung min 1,395 tambah 1,993 dikali 0 per 1 tambah eksponensial dalam kurung min 1,280 tambah 2,291 dikali 0 tambah eksponensial dalam kurung min 1,395 tambah 1,993 dikali 0 sama dengan eksponensial dalam kurung min 1,395
per 1 tambah eksponensial dalam kurung min 1,280 tambah eksponensial dalam kurung min 1,395 sama dengan 0,162421 atau dibulatkan menjadi 0,16. Jadi, kita mendapatkan peluang keputusan karyawan akan pindah adalah 0,16 atau sebesar 16%. Nomor 3, berapa nilai resiko relatifnya dengan cara manual? Penyelesaiannya, resiko relatif sama dengan probabilitas Y sama dengan 1 terhadap X per probabilitas Y sama dengan 2 terhadap X sama dengan 0,18 per 0,16 sama dengan 1,125. Artinya, karyawan yang memilih untuk berhenti memiliki resiko 1,125 kali lebih rendah untuk tidak mendapatkan bonus dibandingkan dengan karyawan yang memilih untuk pindah. Berdasarkan hasil SPSS, RStudio, dan manual, maka dapat kita bandingkan nilai odds rasionya, yaitu dapat kita lihat bahwa SPSS, RStudio, dan juga manualnya itu memiliki nilai odds rasio yang tidak jauh berbeda, sehingga untuk penggunaannya dapat disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing ataupun berdasarkan permintaan soalnya.